Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 di halaman 183 soal nomor 10 sampai dengan soal nomor 14. Nah, kali ini Kak Sari akan membahas 5 soal ini saja deh ya. Disimak ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 10, gradien garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah yang mana? Kak Sari ingatkan, cara menentukan gradien jika diketahui dua buah titik yang dilalui, pakai aja rumus ini, Dek. Ya. Gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil ya. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ini kalian wajib hafal ya. Nah, sekarang Y2 Y1 X2 X1 itu apa? Di sini kita tandain pakai pensil aja. Titik yang depan ini sebagai X1 dan Y1, titik belakang ini sebagai X2 dan Y2, gitu aja. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti Y2 dikurangi Y1, maka ini angkanya 4 dikurangi 2. Gitu, 4 kurangi 2 per X2 kurangi X1. X2-nya 3, X1-nya 1. Berarti ya 3 kurangi 1 gitu ya. 4 kurangi 2 adalah 2 per 3 kurangi 1 adalah 2. 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Ada di jawaban? Ada ya. Kita lihat yang mana? Yang A, ini dia. Jadi gradiennya adalah 1. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Persamaan suatu garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah yang mana? Nah, untuk menentukan persamaan suatu garis, kalau diketahui ada dua titiknya gitu ya, gunakan rumus ini deh. Ini dia, sudah Kak Sari catatkan ya. Rumusnya Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, sekarang kita tandain dulu yang mana X1 dan Y1, yang mana X2 dan Y2. Anggap aja titik yang depan ini sebagai X1 dan Y1, titik yang belakang ini sebagai X2 dan Y2. Udah gitu, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Yuk. Di sini Y kurangi Y1. Y-nya itu tidak ada indeksnya, berarti tetap aja gini, Y. Nah ya, dikurangi Y1. Cari. Y1-nya adalah angka 2, berarti tulis di sini 2 gitu. Per Y2 kurangi Y1. Kita lihat, Y2-nya 4, Y1-nya 2. Berarti ya 4 kurangi 2 gitu ya. Kemudian sama dengan ini X saja tulis dikurangi X1. X1-nya adalah angka 1. Gini. Per X2 kurangi X1. X2-nya adalah 3, X1-nya adalah 1. Berarti 3 kurangi 1. Nah, dari sini gampang deh kita selesaikan ya. Y kurangi 2 tulis aja dulu per 4 kurangi 2 adalah 2. Nah, sama dengan X kurangi 1 tulis aja dulu. Terus per 3 kurangi 1 sama dengan 2 juga. Oke, karena ini per 2 di sini juga per 2, berarti udah aja kita ambil yang atas saja nih, Dek. Y kurangi 2 sama dengan X kurangi 1. Boleh. Atau kalau cara normalnya sebenarnya ini dikali silang. 2 dikalikan Y min 2, ini juga 2 dikali X min 1. Boleh deh ya pakai cara biasa ya, supaya kalian nanti terbiasa juga. Yuk, ini nulisnya gini. 2 dikali, ini kan naik ke sana ya, Dek ya. Kali silang itu kayak gini. Nah, ini kalikan ke sini. Nah, di sini kalikan gitu. Nanti kalau angkanya berbeda akan lebih terasa. Kebetulan aja ini angkanya sama. Oke, 2 dikali Y min 2, gini nulisnya. Sama dengan 2 dikali X min 1. Pakai dalam kurung nulisnya ya. Nah, gini. Yuk kita buka kurungnya. 2 kali Y adalah 2Y. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Sama dengan 2 kali X adalah 2X, 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 gitu. Nah, sehingga ini boleh kita rapi-rapikan. Lihat dulu di ABCD. ABCD-nya dalam bentuk Y sama dengan ya. Berarti nanti kita rubah dalam bentuk Y sama dengan juga. Caranya ini biarkan tetap di sini 2Y saja. Nah, di sini 2X kurangi 2 tulis dulu. Yang dipindah ini sayang, negatif 4. Negatif 4 bawa ke sini menjadi positif 4. Kalian sudah terbiasa kan memindah ruas? Dulu waktu di kelas 7 sudah diajarin. Nah, kalau sekarang agak-agak lupa, diingat-ingat lagi ya. Sederhana aja, intinya kalau pindah ruas itu, kalau di sini
tandanya negatif, dipindah ke sana menjadi tandanya positif, gitu aja. Jadi berganti tanda aja ya. Sekarang yuk kita hitung 2Y sama dengan 2X. Ini negatif 2 ditambah 4 berapa? Positif 2. Oke, semuanya ini bisa kita bagi dengan 2. Semua ruas kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Agar 2Y ini menjadi Y saja ya. 2Y dibagi 2 adalah Y, sama dengan 2X dibagi 2 adalah X. Positif 2 dibagi 2 adalah positif 1. Sudah selesai. Ini jawabannya ya, persamaan untuk soal nomor 11. Kita cari pada ABCD-nya. Y sama dengan X plus 1. Harusnya ada. Mana dia? Ada, ini dia ya, yang D. Alhamdulillah gitu. Caranya kayaknya panjang, tapi ini sebenarnya simple ya, simple. Nah, kalau misalnya kalian punya soal yang mirip-mirip kayak gini, tetapi bukan dari buku paket ya, dari LKS atau dari guru kalian, boleh nanti diskusi bareng Kak Sari ya. Kita belajar bareng di dalam grupnya Kak Sari. Chat aja ke nomor HP-nya Kak Sari, nomor WA di 081 456 10 9870. Nanti Kak Sari bantu cara masuk ke dalam grupnya ya Dek ya. Bayar nggak Kak? Enggak, gratis ya. Langsung aja chat ke sini, Kak Sari tunggu. Oke, kita lanjutkan dulu aja ke soal nomor 12. Yuk. Nomor 12-nya, persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y tambah 2X sama dengan 3 adalah yang mana? Oke, untuk mengerjakan soal nomor 12 ini nanti ada beberapa tahap ya Dek ya. Yang pertama, kita harus ingat-ingat dulu. Dua garis yang sejajar itu syaratnya adalah gradiennya sama atau biasa ditulis M1 sama dengan M2. Maksudnya gimana? Ini kan tadi sejajarnya dengan garis yang di sini. Nah, berarti dari sini kita harus cari dulu gradiennya berapa. Nanti kalau gradiennya ini udah ketemu, otomatis gradien garis yang ditanyakan juga pasti sama dan nanti dia melalui titik 3,6. Maksudnya gimana sih Kak? Aku kurang paham. Ya udah, langsung aja ya Kak Sari bantu cara mengerjakannya seperti ini. Nomor 12. Kita tentukan dulu 2Y tambah 2X sama dengan 3, itu gradiennya berapa? Tulis ulang nggak apa-apa. 2Y tambah 2X sama dengan 3. Untuk menentukan gradien paling gampang, persamaan garisnya itu kita rubah menjadi bentuk ini deh. Y sama dengan MX plus C. Ini penting banget untuk dihafal ya. Kalau nanti persamaan garisnya sudah dirubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya langsung terlihat. Gradiennya yaitu yang ini, M, atau koefisiennya X ya. Angka di depan huruf X itulah gradien. Nah, di sini kan belum dalam bentuk Y sama dengan ya. Berarti kita rubah, gini ngerubahnya. 2Y-nya tetap di sini. 3-nya tetap. Positif 2X pindah ke sini deh menjadi negatif 2X kayak gitu. Kemudian di sini kan masih 2Y, agar menjadi Y saja semuanya ini kita bagi dengan berapa? 2 ya. 2Y dibagi 2 adalah Y, sama dengan 3 dibagi 2 adalah 3/2, negatif 2X dibagi 2 adalah negatif X. Nah, ini Y sama dengan 3/2 kurangi X, boleh agak dirubah bentuk menjadi gini, negatifnya tulis duluan, negatif X ya. Kemudian ini 3/2 itu positif, berarti positif 3/2. Tuh, kalau ini udah berubah bentuk menjadi Y sama dengan MX plus C. M-nya yang mana dong Kak? M-nya itu angka atau koefisiennya X ya, angka di depan huruf X. Tapi nggak ada angkanya Kak? Ada. Kalau tidak tertulis angka berapapun, ini sebenarnya ada angka 1. Nah, karena di sini tandanya negatif, berarti ya negatif 1. Maka gradiennya atau M-nya adalah negatif 1. Cukup jelas ya? Oke. Kalau gradiennya sudah ketemu yaitu negatif 1, maka kita bisa menentukan ini dia persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan dia sejajar dengan garis yang gradiennya negatif 1 itu tadi. Kalau ditulis data yang diketahui gini ya, M-nya sama dengan negatif 1 dan melalui titiknya nih 3,6. Tulis lagi.
Nah, maka persamaan garisnya bisa pakai rumus ini, Dek. Kalau ada dua yang diketahui, yaitu gradien dan salah satu titik yang diketahui, gunakan rumus yang ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Nah, udah berapa rumus kita sejauh ini? Ya, memang banyak rumus, tetapi sebenarnya intinya sama. Harus dihafal ya sayang ya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Itu kalau yang diketahuinya gradien dan salah satu titik yang dilalui. Pakai rumus ini. Kita masukkan ya, sebelumnya 3 ini sebagai X1, 6 ini sebagai Y1. Yuk, ini Y saja tanpa indeks, berarti tetap Y dikurangi Y1-nya adalah 6 gitu, sama dengan M-nya negatif 1 dikali ini X saja dikurangi X1-nya adalah 3. Nah, berarti Y kurangi 6 sama dengan, kita buka kurung ya, negatif 1 kali X itu negatif 1X, atau boleh ditulis negatif X saja. Negatif 1 kali negatif 3 adalah positif 3. Kita lihat di ABCD, dia mintanya jawabannya Y sama dengan, berarti kayak tadi kita rubah ya. Ini Y-nya tetap di sini sama dengan negatif X tambah 3-nya tetap, yang kita pindah negatif 6. Bawa ke sini menjadi positif 6. Oke, berarti Y sama dengan negatif X nih, positif 3 ada lagi positif 6, jadinya positif 9. Ini dia jawabannya. Kita lihat di ABCD, Y sama dengan negatif X plus 9. Ada, ini dia ya, yang A. Kita pilih. Alhamdulillah, nomor 12 beres. Lanjut ke soal nomor 13. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y kurangi 3X sama dengan 5 adalah yang mana? Mirip lagi ya. Di sini sejajar, ini juga sejajar ya. Berarti tetap kita gunakan syarat itu tadi ya. M1 harus sama dengan M2. Otomatis ini kita cari dulu gradiennya. Nanti kalau sudah ketemu kita masukkan menggunakan rumus kayak nomor 12 tadi ya. Langsung saja kita catat dulu ini, terus dicari gradiennya. Di sini 4Y kurangi 3X sama dengan 5, sudah Kak Sari catat. Kita rubah bentuk menjadi Y sama dengan MX plus C ya. Yuk, 4Y-nya biarkan di sini sama dengan 5-nya juga tetap, yang kita pindah negatif 3X menjadi positif 3X. Oke. Dari 4Y agar menjadi Y saja, berarti semuanya harus kita bagi dengan berapa sayang? Bagi 4 ya. 4Y bagi 4 adalah Y sama dengan 5 dibagi 4 adalah 5/4. Positif 3X dibagi 4 adalah positif 3/4 X, kayak gitu. Nah, ini boleh dirubah menjadi Y sama dengan, yang ditulis ini dulu deh, 3/4X. Kalau positif dan nulisnya di depan itu tanda tambahnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, ini 5/4-nya kita taruh di belakang sini ya, positif 5/4. Udah kan? Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya yang mana? Yang ini dia sayang ya. Berarti M-nya sama dengan 3/4, atau gradiennya sama dengan 3/4. Gradien, kemiringan, itu nama lain ya, artinya sama. Disimbolkan dengan huruf M kecil. Udah, M-nya sudah tahu. Nah, dan tadi karena sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Maka langsung bisa kita pakai ya. M2-nya juga 3/4 tadi, samaan dengan yang ini, dan melalui titik negatif 3,6. Yuk kita tulis ulang datanya boleh. M-nya sama dengan 3/4 melalui titik negatif 3,6. Maka persamaan garisnya pakai rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Oke, ini sebagai X1-nya, 6 sebagai Y1-nya. Kita masukkan Y saja dikurangi Y1-nya adalah 6 gitu, sama dengan M-nya adalah 3/4. Oke, dikali X dikurangi X1-nya negatif 3. Hati-hati pakai dalam kurung gini kalau dia bernilai negatif ya. Terus tutup kurung yang besar. Nah, yuk kita selesaikan. Y kurangi 6 sama dengan
3/4-nya tulis lagi dulu, karena Kak Sari mau merubah yang ini sayang. X dikurangi -3. Kalau ada kurang berdekatan dengan kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah, tanda plus. Ditulisnya gini, X plus 3. Oke, nah sekarang baru kita mau buka kurung ya. Y kurangi 6 sama dengan 3/4 kali X, ya 3/4 X. Terus 3/4 dikali positif 3, berarti positif 9/4. Oke, terus kalau ini, nah kita lihat di ABCD-nya lagi, ternyata ABCD-nya tidak harus Y sama dengan ya, tidak harus Y sama dengan, malahan dia 4Y, 4Y, 4Y gitu. Oh, berarti aku tahu. Caranya gini dek, semua ruas ini harus kita kalikan dengan 4. Kenapa? Supaya Y-nya ini menjadi 4. Oke, yuk. Sebelumnya ini negatif 6-nya Kak Sari pindah ke sana dulu ya. Gini. Y sama dengan gitu 3/4 X tetap ditambah 9/4 tetap. Ini negatif 6 bawa ke sini menjadi positif 6. Sampai situ bisa ya. Terus ini 6-nya ini sekalian aja, nanti juga dikalikan dengan 4 ya. Langsung aja gini, seret kali 4. Yuk, Y kali 4 apa? 4Y, bener kan? 3/4 X kali 4. Karena di sini per 4, kalau dikali 4 itu hilang, menjadi tinggal 3-nya aja, berarti 3X kayak gitu. Ditambah 9/4 kali 4 juga hilang, per 4-nya dikali 4 itu habis, tinggal 9 aja. Ditambah 6 kali 4, 6 kali 4 24. Seperti itu ya. Yuk terakhir, berarti 4Y sama dengan 3X. Nah ini positif 9 bisa digabung dengan positif 24. Jadinya berapa? Positif 33. Ini dia jawabannya. Kita cari ya, 4Y sama dengan 3X ditambah 33. Ada? Ini dia, yang sama persis yang D ya sayang ya. Nih. Oke, 4Y sama dengan 3X tambah 33, yang ini ya, yang D ini ya. Kita pilih. Yes, alhamdulillah sudah ketemu. Terakhir soal nomor 14. Video kali ini sampai soal nomor 14 aja ya. Nanti soal nomor 15 sampai akhir Kak Sari buatkan di video yang lain insya Allah. Lanjut ke nomor 14. Nomor 14 soalnya persamaan garis yang melalui titik 4, -3 dan tegak lurus dengan garis 4Y kurangi 6X ditambah 10 sama dengan 0 adalah yang mana? Nah ini sudah berubah sedikit deh. Kalau tadi nomor 12 dan 13 itu sejajar, nah nomor 14 ini ternyata posisi atau kedudukan kedua garisnya saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus nanti syaratnya gini, M1 dikalikan dengan M2 itu hasilnya harus negatif 1. Anggap saja ini nanti sebagai M1 ya, ini garis pertama. Nah kita lihat, kita cari gradiennya dulu berapa, baru nanti kita bisa menentukan gradien garis yang kedua dan melalui titiknya di sini 4, -3. Langsung aja ya, yang ini dulu kita catat, terus kita cari gradiennya. Yuk. Ini udah Kak Sari catat ya. Sama, tetap kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C gitu. Jadi nanti gradiennya itu tetap yang nilai M ini. Yuk, ini berarti 4Y-nya biarkan di sini ya, sama dengan negatif 6X pindah ke sini menjadi positif 6X atau ditulis 6X saja. Positif 10 pindah ke sini menjadi negatif 10. 0 itu bisa diabaikan aja. Ya Dek ya. Berarti 4Y sama dengan 6X kurangi 10. Agar 4Y ini menjadi bentuk Y saja, berarti semua ruas ini kita bagi dengan 4. Sudah mulai terampil ya. 4Y dibagi 4 adalah Y, sama dengan 6X dibagi 4 adalah 6/4 X, kayak gitu. Negatif 10 dibagi 4 adalah negatif 10/4. Sebenarnya ini sudah deh, ini sudah, gradiennya juga sudah terlihat yaitu 6/4. Tapi 6/4 itu kan bisa disederhanakan nanti ya. Enggak apa-apa, tulis aja, anggap aja ini sebagai M1. M1 nya sama dengan 6/4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Berarti ini M1 nya sama dengan 3/2.
tadi karena kedudukan kedua garisnya saling tegak lurus, berarti ini ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita bisa cari nilai M2-nya. Caranya gini, tulis dulu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya 3/2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, berarti kalau mau mencari nilai M2-nya sama dengan negatif 1-nya diapakan dengan 3/2. Lihat, 3/2 dengan M2 tadi operasinya adalah perkalian. Kalau operasinya perkalian, dipindah ruas menjadi pembagian. Jadi, bagi 3/2 gitu. Sehingga M2 sama dengan negatif 1. Ini kalau mau diganti menjadi kali boleh, Dek. Kali, syaratnya 3/2-nya dibalik menjadi 2/3. Kalian nggak bingung kan tentang ini? Ini tuh seperti operasi pecahan ya, pada kelas 5, 6, dan kelas 7 juga masih diulang-ulang waktu itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh tanyakan ke Kak Sari di kolom komentar ya, atau tadi malah kita bisa lebih leluasa diskusi di grup aja ya. Oke, Kak Sari lanjut dulu aja. Jadi M2-nya sama dengan negatif 1 kali 2/3. Negatif 1 kali 2 itu ya negatif 2/3 ya per 3. Jadi gini, negatif 2/3. Ini udah ketemu M2-nya. Nah, M2-nya ini untuk apa? Untuk menentukan persamaan garis, dan dia melalui sebuah titik yaitu 4, negatif 3. Berarti langsung aja kita catat data yang terbaru ya. M2 atau kita boleh nyebutnya M saja untuk selanjutnya ya, pakai yang ini negatif 2/3 dan melalui titiknya berapa tadi, Dek? 4, negatif 3. Kalau udah gini tinggal memasukkan ke dalam rumus yang seperti sebelum-sebelumnya tadi, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1-nya. Yuk kita masukkan ya. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 3. Berarti pakai kurung gini ya. Oke, sama dengan M-nya adalah negatif 2/3 dikali X kurangi X1-nya angka 4 nih. Siap. Seperti tadi, ini nyetrum ya sayang ya. Ada tanda kurang berdekatan dengan kurang menjadi sebuah tanda tambah. Berarti Y tambah 3. Sama dengan negatif 2/3 kali X ya, negatif 2/3 X. Negatif 2/3 kali negatif 4. Negatif kali negatif itu positif. 2 kali 4 itu 8/3. Berarti gini nulisnya. Oke, terus kita lihat sampai sini, lihat di ABCD-nya. Oh, ternyata ABCD-nya bentuknya sama dengan gini ya. Ya, ini konstantanya taruh di sebelah kanannya sama dengan yang ada Y sama X-nya di sebelah kirinya sama dengan. Oke, berarti kalau gitu gini. Y-nya tetap di sini sama dengan ini negatif 2/3 X pindah ke kiri, Dek. Tadinya tandanya negatif, kalau dipindah ke kiri menjadi positif ya. Positif 2/3 X kayak gitu. Nah, yang di sebelah sini tinggal angka-angkanya ini aja. 8/3 ya, karena dia positif berarti tetap 8/3. Nah, ini positif 3 gantian bawa ke sini. Tandanya berubah menjadi negatif 3. Haha, ini Kak Sari nggak cukup, bersambung dulu ya di kertas yang lain sebentar. Oke, sudah sampai sini kita tadi ya. Kak Sari ulang dikit. Y ditambah 2/3 X sama dengan 8/3 kurangi 3. Nah, karena di sini ada per 3/3, ya udah semua ruas ini kita kali aja dengan 3 supaya nggak ada per-pernya lagi. Ya sayang ya. Yuk, Y kali 3 adalah 3Y ditambah 2/3 X dikali 3. Ini per 3-nya kalau dikali 3 habis, tinggal 2X saja. Kayak gitu. Sama dengan 8/3 dikali 3, pernya habis ya, tinggal 8 aja. Terus ini negatif 3 dikali 3, negatif 9. Nah, berarti 3Y ditambah 2X sama dengan 8 dikurangi 9, negatif 1.
Kita cek dulu di jawaban ada nggak yang sama. 3Y ditambah 2X sama dengan negatif 1. Nggak ada ya. Di sini Y-nya semuanya 2, negatif 2, 2, 2. Berarti jelas nggak ada yang sama. Ya udah, kita tulis aja sesuai dengan jawaban yang kita temukan ya. Atau bikin di sini jawaban sendiri yang E. Berapa? 3Y tambah 2X sama dengan negatif 1. Oke, coba Kak Sari cek dulu sendiri ya, Dek ya, sebentar. Iya, udah bener kok, Dek, jawaban kita yang E ini ya. Nah, cara mengujinya, kok tahu kalau ini bener Kak Sari? Caranya gini, kita masukkan aja 3Y ditambah 2X sama dengan negatif 1. 3Y tambah 2X sama dengan negatif 1. Ini, yang dimasukkan ini, 4, negatif 3. 4 itu sebagai X, negatif 3 itu sebagai Y. Kalau dimasukkan ke sini hasilnya benar, berarti jawaban kita benar. Yuk, berarti ini 3Y, maka 3 kali Y-nya yang belakang ya, Dek. Ini, negatif 3. Ditambah 2 kali X, berarti 2 dikali X-nya 4, gitu, sama dengan negatif 1. 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9, ditambah 2 kali 4 adalah 8, sama dengan negatif 1. Oke, negatif 9 ditambah 8 adalah negatif 1, sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 itu sama dengan negatif 1? Betul, sama ya. Berarti jawaban kita juga terbukti benar. Seandainya nih, tadi jawabannya adalah 3 sama dengan negatif 1, loh kan 3 kan tidak sama dengan negatif 1, berarti jawaban kita salah. Tetapi karena sudah terbukti negatif 1 sama dengan negatif 1, maka jawaban kita yang E ini yang benar ya. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat pada soal. Ini berarti dianulir aja. Nanti pasti dari guru kalian juga ada ralat gitu ya. Nanti kalau ralatnya ternyata berbeda dengan yang Kak Sari terangkan, misalnya ada angka di sini yang dirubah atau titik yang dilalui yang dirubah, nanti tanyakan ke Kak Sari di grup aja ya, Dek ya. Kita diskusi lebih jauh di grup. Oke, sudah gitu aja dulu dari soal nomor 10 hingga nomor 14 di halaman 183 sudah selesai dibahas. Nah, Kak Sari mau pamit dulu. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari ini, silahkan video ini di-like, di-komen, di-share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.